Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10, Tawaran Menikah yang Mengejutkan. Siang itu menjadi momen terindah untuk Jingga. Karena Bunda akhirnya sadar dan mau berusaha untuk sembuh. Jingga berharap ke depannya Bunda tidak akan menyakitinya lagi dengan mengungkit masalah biru. Jingga tak pernah meminta orang tuanya melupakan sang kakak. Namun dirinya dan biru adalah orang yang berbeda. Jingga hanya tak ingin orang tuanya terus menganggap dirinya adalah biru, hanya itu. Sementara itu, di sebuah ruangan berbeda. Langit kini tengah menatap datar pada kedua sahabatnya yang begitu asik berceloteh ria. Langit pun sudah menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Jingga kepada kedua sahabatnya. Terserah kalian percaya atau tidak, yang jelas, aku dan bocah itu gak ada hubungan apapun. Kata Langit dengan tegas. Jangan begitu Lang, anakku juga cewek loh. Jangan mainin dia. Sampai kamu menyakiti anak itu, aku merasa seperti kamu menyakiti putriku. Ucap Maxim mendramatis. Padahal jelas-jelas aku lihat bagaimana manjanya gadis itu padamu. Dan aku juga lihat dengan jelas. Kalau kamu sudah mendapatkan mahkotanya, jadi lebih baik pertahankan Lang. Saud Gary ikut-ikutan. Mahkota apaan? Seru Langit tak terima. Sudahlah Lang, jangan munafik. Gimana sekarang udah tahu kan rasanya? Jadi kapan kau akan menikahi gadis itu? Siapa namanya? Aku lupa. Ah iya Jingga, iya kan Jingga namanya. Bagus kok, kalian serasi, dan juga. Kata Maxim dengan semangat. Namun belum selesai berkata, Langit sudah memotong ucapannya. Cukup, seru Langit langsung menggebrak meja kerjanya. Sumpah kepalaku pusing, dan aku gak ngerti sama jalan pikiran kalian. Keluh Langit sambil memijit pelipisnya. Sepulang sekolah, Jingga sengaja mampir di sebuah restoran langganannya, memesan beberapa makanan. Lalu ia pindahkan ke sebuah wadah makanan sejuta umat, yang baru saja ia beli di toko sebelah. Dan ia menumpang cuci dan steril di restoran tersebut. Nah, cantik kan? Gumamnya tersenyum puas ketika sudah selesai menghias makanannya. Setelah memastikan semuanya siap, Jingga segera membayar makanannya dan segera pergi ke kantor. Bukan kantor sang ayah, namun kantor sang kekasih. Ah, kekasih, bukankah benar bahwa kini dirinya sudah menjadi kekasih Langit? Batinnya, dirinya sudah mengajukan diri sebagai sugar baby. So dirinya adalah kekasih dari Langit. Jadi ia memutuskan untuk mendatangi kantornya dan mengantarkan makan siang. Spada pekik Jingga dengan tiba-tiba membuka pintu ruangan Langit begitu saja. Ups, gumamnya ketika melihat bahwa ternyata Langit sedang ada tamu. Jingga, seru Langit terkejut dan tidak suka dengan cara Jingga yang bertamu dengan asal. Biasakan mengetuk pintu sebelum masuk, ucap Langit datar.
Siapa yang menyuruhmu kemari? Untung saja tamu langit kali ini hanya Gary. Bagaimana bila ternyata kliennya yang lain, orang penting misal? Tentu saja, langit yang akan malu. Maaf, gumam Jingga lirih dan merasa bersalah, namun hanya beberapa detik. Lalu matanya memicing menatap tamu kekasihnya. Om yang mabuk waktu itu kan, Om Soleh? Seru Jingga tersenyum lebar. Heh bocah, sejak kapan namaku jadi Soleh? Seru Gary melongo tak percaya, Jingga sudah merubah namanya. Sementara itu, Langit dan Maxim sedang berusaha keras untuk menahan tawanya. Namun Langit begitu pandai menyembunyikan ekspresinya. Berbeda dengan Maxim yang begitu sulit untuk menipu. Jadilah ia sudah tak bisa menahan tawanya lagi. Terlebih ketika melihat wajah Gary yang begitu kesal mendengar Jingga memanggilnya Soleh. Ya mana Jingga tahu, sejak kapan nama Om berubah? Kan pas Om lahir dan dikasih nama, Jingga gak datang, jadi Jingga gak tahu. Kata Jingga polos tanpa dosa. Ia segera melangkahkan kakinya maju menghampiri Langit dan duduk di sebelahnya. Terus kenapa kau memanggilku Soleh? Tanya Gary masih dengan nada tak sukanya menatap Jingga. Om waktu itu mabuk, masih bisa nyebut Alhamdulillah. Jingga pikir bahwa Om orangnya pasti baik banget. Masih selalu ingat sama Allah ya meskipun sedang melakukan dosa. Tapi, tunggu, kapan gue ngelakuin dosa, yang ada kalian berdua yang ngelakuin dosa? Cetus Gary tak terima. Jangan asal fitness ya Om. Jingga begini-begini anak baik-baik sebelum ketemu Om Langit. Dan itu pun Jingga belum diapa-apain kok walaupun Jingga jadi sugar baby. Jadi jangan ngadi-ngadi. Seru Jingga begitu kesal. Belum diapa-apain, lalu kemarin itu apa? Aku lihat sendiri kamu abis mandi dan di tempat tidur ada bekas darah. Aku yakin. Yang kemarin mana? Emang Om lihat Om Langit unboxing Jingga? Seru Jingga semakin tak terima. Jingga langsung berdiri lagi dan melingkis kedua lengan bajunya menatap Gary tanpa rasa takut. Jangan bilang kalau Om Perjaka tua juga sama kayak Om Langit. Jadi Om gak pernah tahu bagaimana penderitaan cewek setiap bulan? Sembarangan, aku bukan perjaka tua. Aku sudah punya anak istri. Seru Gary semakin tak terima. Begitupun dengan Langit dan Maxim. Yang langsung membulatkan matanya dengan sempurna kala Jingga menyebut Langit perjaka tua. Nah, kalau begitu apa yang buat Om selalu libur setiap bulan tidak menggarap istri Om? Mulut, astaga, kamu pikir istriku apaan digarap? Entah. Jawab Jingga dengan kesal. Mending Om pulang deh Om, bikin moodku ambiar aja. Usir Jingga tanpa dosa. Ger, udah cukup. Daripada debat sama anak orang, mending kita pindah ruangan. Ingat umur. Kata Maxim segera menghentikan Gary sebelum mengucap balasan kata-kata lagi untuk Jingga. Astagfirullah. Gumam Gary pelan menahan emosi. Om nemu di mana sih temen kayak gitu? Sumpah ngeselin banget. Lalu Jingga menghela nafasnya kasar. Ketika melihat Maxim yang sudah keluar dengan membawa Gary.
Sementara langit hanya diam dan menggelengkan kepalanya, pertanyaan itu salah. Harusnya mengapa dirinya bisa nemu gadis barbar abstruk seperti Jingga? Harusnya seperti itu, batin langit. Kamu mau ngapain kesini? Tanya langit mengalah dan memilih mengalihkan pembicaraan. Oh iya, sampai lupa. Jingga terkekeh sendiri dan raut wajahnya langsung berubah menjadi seceria mungkin. Walau sebenarnya hatinya masih sedikit gondok kepada teman langit. Jingga bawain makanan spesial buat Ayang. Kata Jingga menahan tawanya karena begitu geli memanggil langit dengan sebutan itu. Aku gak suka dengan sebutan itu. Protes langit tak suka. Namun Jingga malah menggelengkan kepalanya seolah tanda tak boleh protes. Gak apa-apa kali, kan Jingga udah jadi sugar baby-nya Om. Jadi kita pacaran ya. Kata Jingga mengerjapkan matanya berulang kali menatap langit. Aku bisa memberikanmu uang jajan, tapi bukan menjadi seorang baby sugar. Ujar langit dengan tegas. Apa orang tuamu tidak memberikanmu uang sampai kamu memilih jalan seperti ini? Orang tua kamu bekerja keras untuk menyekolahkan kamu, tapi kamu malah bandel seperti ini. Apa kamu tidak kasihan dengan mereka? Kata langit sok bijak, padahal dulu sewaktu sekolah, kelakuannya jauh lebih parah dari Jingga. Tentu saja sebelum bertemu dengan Biru, jangan terlalu memikirkan gaya penampilan. Hidup apa adanya asal dari pendapatan halal, bukan seperti ini. Imbuhnya hingga membuat Jingga mendengus. Sebenarnya, dirinya tak perlu menjadi sugar baby, bila hanya ingin bergaya dan makan atau sekolah. Semua itu sudah jauh lebih cukup dari pemberian papanya. Hanya saja Jingga merasa begitu kesepian dan ingin melupakan rasa sakit hatinya karena Bagas. Maka dari itu ia harus mencari pacar baru. Dan Jingga tidak memiliki kandidat yang cocok untuk pengganti Bagas. Raihan, sangat tidak mungkin. Selera Jingga tidak menyukai berondong. Sementara Raihan ia berumur 3 atau 4 tahun di bawahnya, entah dirinya juga lupa. Namun langit, Jingga merasa aman dan nyaman. Terlebih ketika langit sudah membantunya beberapa kali, membuatnya semakin yakin bila langitlah kandidat yang cocok. Untuk menggantikan Bagas di hatinya. Jadi Om gak mau ngerusak Jingga? Tanya Jingga polos. Kamu pikir aku lelaki apaan? Cetus langit berdecak kesal. Hehehe, bagus kalau begitu. Kalau memang Om gak mau jadiin Jingga sugar baby. Kalau gitu jadiin Jingga istri Om. Kata Jingga lurus tanpa halangan apapun. Otak kamu semakin ngaco. Jingga serius. Jingga gak mau pacaran lama-lama. Karena pacaran cuma nyakitin hati aja. Jadi Jingga mau menikah sama Om. Ayo Om, kita nikah aja, toh Om juga jomblo kan? Kita sama-sama jomblo, cuma bedanya Jingga jomblo fresh dan Om jomblo karatan. Tapi beneran deh, Jingga gak apa-apa, Jingga ikhlas, swear. Ucap Jingga panjang lebar, dan memberikan 2 simbol jarinya membentuk huruf V kepada langit. Lebih baik kamu cari laki-laki lain, yang seumuran dengan kamu. Aku tidak tertarik denganmu, apalagi menikah.
Aku masih ingin hidup panjang. Maksud Om kalau Om nikah sama Jingga, Om bakal cepet mati? Seru Jingga langsung menatap kesal pada langit. Maip, yang jelas tekanan darahku akan selalu naik bila ada kamu. Gak apa-apa naik, nanti Jingga bantu turunin. Percaya deh, kata Jingga polos dengan senyum mengembang di wajahnya. Sepanjang hari, Jingga terus menemani langit di kantornya. Sebenarnya, langit sangat terganggu. Dan entah sudah berapa kali ia menyuruh Jingga agar pulang. Namun, seperti biasa, Jingga selalu memiliki cara agar bisa bertahan di sisi langit. Hingga membuat lelaki itu pasrah dan melanjutkan pekerjaannya. Om, sebentar lagi kan Jingga lulus. Om, kapan mau melamar Jingga? Mendengar pertanyaan dari Jingga, sukses membuat tangan langit berhenti. Pena yang sejak tadi ia gunakan untuk mengerjakan pekerjaannya. Langsung ia letakkan di meja dengan cukup kasar. Aku bilang diam, kalau masih mau di sini. Sekali lagi kamu bersuara atau menanyakan hal tak masuk akal, lebih baik kamu pulang, kata langit dengan raut wajah datar. Oh, oke. Balas Jingga lagi tak ambil pusing, ia pun memilih bermain ponsel dan rebahan di sofa. Langit menghela nafasnya lagi dengan sangat kasar. Sungguh ia merasa seperti uji nyali bila berada di dekat Jingga. Bagaimana tidak, ketika Jingga bersuara maka darah tingginya akan naik. Dan ketika Jingga diam, maka sesuatu di bawah sana yang akan naik. Karena posisi tidur Jingga saat ini benar-benar di luar dugaannya. Jingga tidur dengan posisi telentang di sofa. Dengan kakinya yang ia sandarkan di sisi sofa yang agak tinggi. Sehingga membuat rok sekolah yang ia gunakan sedikit tersingkap. Karena posisi lutut lebih tinggi dari pinggangnya. Meskipun Jingga memakai celana short. Namun tetap saja konsentrasi langit langsung ambiar. Otaknya bekerja keras agar tetap fokus pada pekerjaannya. Namun mata sama sekali tidak bisa ia ajak kerjasama. Matanya selalu mencuri-curi pandang untuk menatap ke arah Jingga. Hingga benar-benar membuatnya sangat frustasi. Jingga langsung terkejut dan duduk ketika mendengar langit menggebrak meja kerjanya. Dengan wajah bingungnya, ia menatap langit. Om kenapa sih? Pasti ada kerjaan yang gak beres. Asisten Om pasti yang kerjanya gak bener. Nah, tunggu Jingga lulus sekolah nanti Jingga yang akan gantikan. Celoteh Jingga panjang lebar, yang semakin membuat langit frustasi. Jingga, ini sudah sore. Aku akan ada lembur sampai malam, jadi lebih baik kau pulang. Oke, usir langit dengan nada tertahan. Jingga mau nemenin Om, kok. Beneran deh, Jingga gak apa-apa, kata Jingga serius. Aku yang kenapa-kenapa kalau kamu di sini, pekik langit frustasi. Emang Om langit kenapa? Tanyanya polos. Lupakan, sekarang kamu pulang. Atau besok jangan pernah kesini lagi. Oke deal, berarti besok masih boleh kesini. Bye-bye. Dengan wajah berbinarnya, Jingga segera beranjak memakai sepatu dan pergi. Sementara langit yang merasa sudah salah bicara, hanya bisa diam menatap kepergian Jingga dengan penuh penyesalan.
Aku pulang naik apa ya? Gumam Jingga sambil berpikir ketika masih berada di lift. Astaga, anak zaman sekarang ya, parah banget. Masa sih Pak Langit mau sama anak sekolah begitu? Cantik sih, tapi kalau murah, buat apa? Paling juga Pak Langit mau sama dia karena servisnya doang. Yups, kamu bener, gak mungkin untuk serius. Jingga mengepalkan tangannya dengan kuat. Ketika mendengar bisik-bisik syaiton dari arah belakang. Ya, saat ini di dalam lift bukan hanya dirinya. Namun juga ada beberapa karyawan lain, yang sejak awal kedatangannya sudah menampakkan wajah tak sukanya pada Jingga. Dan benar saja kini mereka berani bersuara di belakangnya. Setelah keluar dari lift, Jingga langsung menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan menatap satu persatu wanita, yang tengah membawa beberapa berkas di tangannya. Kalian dibayar pacarku cuma buat gibah ya? Tanya Jingga dengan senyum sinisnya. Kasihan ya, karena uangnya dihamburin buat bayar karyawan gak tahu diri kayak kalian. Heh, jaga ya mulut kamu. Seru salah seorang karyawan yang bernama Farah. Jingga bisa melihatnya dari tanda pengenal yang mereka pakai. Farah, Wina dan Hani, ajarin dong tante, gimana cara buat jaga mulut? Ops, aku lupa, tante aja gak bisa jaga mulut sendiri ya. Cek siksek sepertinya tante harus ngaca dulu deh. Kata Jingga dengan wajah polosnya dan tersenyum sinis. Ah, apa kamu bilang? Tante, hah? Farah mengepalkan tangannya dengan kuat, ketika mendengar Jingga memanggilnya dengan sebutan tante. Umurnya baru 24 tahun, dan sudah dipanggil tante. Apakah wajahnya terlihat tua? Batinnya marah. Terus apa kalau bukan tante, bunda, mama, ibu? Oh, jangan harap, karena tante gak akan bisa menikah dengan ayahku. Jadi jangan berharap naik pangkat. Bersambung.